Hai Gadgetizen, di video kali ini kita akan membongkar habis Asus TUF Gaming F16 FX608, laptop gaming yang katanya bisa handle AI workload dengan harga yang bikin dompet menjerit. Bayangin deh, kamu lagi di toko elektronik, mata berbinar lihat laptop gaming setipis ini dengan spek dewa, tapi begitu lihat price tag-nya langsung mikir, wah ini laptop atau Iron Man suit nih. Nah, sebelum kamu kabur ke warnet sebelah, mending simak dulu review lengkapnya. Oh ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi galau milih laptop gaming. Pernah nggak sih kamu heran kenapa laptop gaming sekarang makin tipis tapi makin panas? Terus apa gunanya prosesor AI canggih kalau ujung-ujungnya cuma dipakai buat main game Mobile Legends di emulator? Dan yang paling bikin penasaran, kenapa namanya TUF? Apa singkatan dari terlalu unaffordable friend? Langsung aja kita jawab semua pertanyaan absurd tadi. Pertama kali unboxing TUF Gaming F16 yang langsung mencuri perhatian adalah tipisnya laptop ini untuk ukuran gaming laptop. Dengan ketebalan hanya 1,79 cm dan warna Jagger Grey yang elegan, laptop ini berhasil tampil dewasa tanpa kelihatan norak seperti kebanyakan laptop gaming yang masih stuck di era lampu disco. Asus bangga banget sama sertifikasi MIL STD810H yang dimiliki laptop ini. Katanya sih military grade, tahan banting level tentara Amerika. Tapi mari kita realistis sebentar. Berapa kali sih dalam hidup kamu bener-bener butuh laptop yang tahan banting atau tahan getaran ekstrim? Unless kamu YouTuber yang suka bikin konten drop test atau gamer yang hobi banting keyboard pas kalah main game rank. Fitur military grade ini lebih ke nice to have daripada must have. Yang lebih penting sebenarnya adalah build quality untuk penggunaan sehari-hari. Chassisnya terasa solid dengan kombinasi material plastik dan metal yang tepat. Engsel layar 180 derajat, bergerak smooth tanpa ada bunyi mencurigakan. Keyboard decknya rigid tanpa flex berlebihan waktu ngetik agresif. Dan yang paling penting, nggak ada sharp edge yang bikin tangan luka pas angkat laptop. Soal engsel 180 derajat ini, Asus bilang berguna untuk wide viewing angle for your audience. Honestly, kecuali kamu sering presentasi atau punya kebiasaan aneh nonton Netflix bareng dari sisi berlawanan, fitur ini jarang kepake. Tapi at least engselnya kuat dan nggak bakal kendor dalam waktu dekat. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu, performanya. TUF Gaming F16 ini dipersenjatai Intel Core i7 14650HX generasi Arrow Lake dan Nvidia GeForce RTX 5070 dengan TGP sampai 115 watt. On paper, ini combo yang sangat menjanjikan untuk gaming maupun content creation. Dalam pengujian gaming, laptop ini handle semua game AAA modern dengan baik. Cyberpunk 2077 di setting high tanpa ray tracing bisa dapat 60-70 fps stabil di resolusi native WQXGA. Ketika ray tracing dan DLSS 3 frame generation diaktifkan, masih playable di 50-60 fps, mesti kadang ada stuttering di area padat. Game kompetitif seperti Valorant atau CS2, forget about it, laptop ini overkill banget. Easily dapat 200 plus fps yang honestly nggak bakal kerasa bedanya di layar 165 Hz. Tapi untuk game-game berat seperti Hogwarts Legacy atau Alan Wake 2, performa dari RTX 5070 mulai kelihatan worth it-nya. Yang menarik adalah implementasi AI di hardware level. Intel prosesor dengan AI acceleration memang beneran kerasa pas editing foto atau video dengan software yang support. Noise reduction di Adobe Premiere Pro jadi significantly faster. Upscaling di Topaz AI nggak bikin laptop freeze. Dan secara mengejutkan, Windows Copilot jadi lebih responsif. Meski tetap aja ya jarang dipakai. Tapi ada catatan penting nih, semua performa maksimal ini cuma bisa dicapai kalau laptop dalam kondisi plug-in. Gaming on battery, performance-nya drop drastis dan baterai cuma tahan 1-2 jam maksimal. Jadi anggap aja ini desktop replacement yang kebetulan bisa dibawa-bawa, bukan truly portable gaming solution. Layar 16 inch dengan resolusi WQXGA dan refresh rate 165 Hz adalah salah satu highlight di laptop ini. Aspek rasio 16:10 memberikan extra vertical space yang mengejutkan useful untuk productivity. More lines codes, more rows in spreadsheet, more timeline in video editing. Tapi buat gaming, ada sedikit black bar yang sebenarnya minor issue, tapi masih noticeable. Panel IPS-nya deliver color akurasi yang decent dengan 100% sRGB coverage. Brightness 400 nits cukup untuk indoor use, tapi jangan harap bisa gaming di cafe outdoor atau di taman. G-Sync support memastikan gaming experience smooth tanpa tearing, meski honestly di 165 Hz screen tearing udah jarang kelihatan. Respon time 3 millisecond mungkin terdengar slow compared to 1 millisecond di gaming monitor. Tapi di real life-nya, untuk mayoritas gamer ini more than enough. Unless kamu adalah seorang pro player yang main di level dimana every millisecond count, nggak bakal kelihatan kok bedanya.
Audio quality, well, it's laptop speaker. Asus klaim ada enhancement di virtual sound, tapi tetap aja nggak bisa compete sama headphone gaming entry level sekalipun. Speakernya clear enough ya untuk YouTube atau Zoom meeting, tapi untuk gaming atau movie watching, invest di headphone atau external speaker adalah keputusan yang bijak. Cooling system dengan dual arc flow fans generasi kedua jadi andalan TUF Gaming F16 untuk menjinakkan hardware monster di dalamnya. Dengan total 84 outer blades dan 42 inner blades, plus full width heatsink dengan 4 heat pipes, on paper ini proper cooling solution. Tapi real world performance, saat light use seperti browsing atau office work, laptop ini secara mengejutkan beneran quiet. Fan barely audible dengan temperatur yang stay cool, tapi begitu launch berat atau aplikasi demanding, fansnya semangat 45. Bunyinya lumayan, kita bisa bilang suaranya enthusiastic. Noise level saat gaming bisa dibandingkan dengan hairdryer di medium setting. Definitely noticeable, tapi nggak sampai mengganggu kalau pakai headphone. Yang jadi concern adalah hotspot di area WASD yang bisa terasa hangat kalau saat gaming session yang panjang. Meski di bagian wrist area tetap comfortable. Thermal throttling jadi rare issue dalam testing game normal. CPU dan GPU temperatur stay safe within safe limit even during extended game session. Tapi perlu diingat ini dengan kondisi laptop di atas meja dengan ventilasi proper. Gaming di kasur atau pangkuan udah pasti performanya drop karena ventilasinya yang terhalang. Port selection di TUF Gaming F16 tergolong generous untuk laptop modern. Thunderbolt 4 port jadi star of the show, bisa handle everything dari external GPU sampai dual 4K monitors. Wi-Fi 6E support future-proof banget, meski realitanya mayoritas user di Indonesia masih pakai router Wi-Fi 5. Dual M2 SSD slot dan dual RAM slot adalah big win untuk upgradability. Bisa start dengan config standar, lalu di-upgrade seiring waktu dan budget. Both SSD slot support PCIe 4.0 untuk maximum speed, dan RAM support sampai 64 GB total kalau somehow kamu butuh sebanyak itu. Yang disayangkan adalah absennya Ethernet port. Weird choice ya untuk laptop gaming di mana stable connection crucial untuk online gaming. SD card reader juga missing, which could be annoying untuk content creator yang sering transfer footage dari kamera. Windows 11 dengan Copilot integration jadi salah satu selling point, tapi honestly ini lebih ke marketing gimmick ya daripada game changer. Copilot essentially-nya Bing Chat yang built-in into Windows, convenient untuk quick question, tapi bukan sesuatu yang bakal merubah cara kamu pakai laptop secara signifikan. Asus Software Suite termasuk Armoury Crate untuk RGB control dan sistem monitoring, interface-nya clean dan fungsional meski kadang ada bug minor. Bloatware-nya surprisingly minimal, cuma essential Asus app tanpa trial antivirus atau random games. Nvidia dan Intel driver support solid dengan regular updates. Kadang Nvidia driver dari website official lebih cepat available daripada lewat Windows Update, tapi overall no major issue. Nah, setelah mengupas tuntas Asus TUF Gaming F16 FX608, sekarang saatnya menjawab pertanyaan ultimate. Apakah laptop ini worth it dengan harganya yang bikin dompet menjerit? Untuk pure gaming, honestly laptop ini agak overkill ya, terutama kamu entusias yang mau main di setting maksimal atau content creator yang butuh rendering power. Kalau budget terbatas dan cuma butuh laptop gaming yang capable RTX 4060 atau 4070 laptop, mungkin jadi pilihan lebih wise dengan saving beberapa juta rupiah. Tapi kalau kamu hybrid user yang butuh laptop untuk gaming serius, content creation, programming, atau simply want a laptop yang bisa handle apapun untuk 3-4 tahun ke depan tanpa upgrade, TUF Gaming F16 suddenly jadi very compelling option. Build quality-nya solid, performance kencang, dan fitur set lengkap untuk berbagai use case. Yang perlu diingat, laptop sehebat apapun nggak bisa bikin skill gaming naik. Trust me, I've been there. Tapi laptop yang tepat bisa enhance experience kamu, boost productivity, dan tentunya bisa bikin setup kamu jadi bahan iri teman-teman ya. Quick buying advice, kalau kamu decide beli, invest juga di cooling pad yang proper. Siap-siap budget untuk storage upgrade karena 1TB cepet penuh ya di era game 100GB++. Dan yang paling penting, manage expectation kamu. Ini tetap laptop dengan segala limitasinya, bukan desktop replacement sempurna. Akhir kata, TUF Gaming F16 adalah solid gaming laptop dengan value proposition yang masuk akal untuk target marketnya. Not perfect, tapi dalam landscape laptop gaming Indonesia yang penuh pilihan overpriced, ini jadi salah satu opsi terbaik di kelasnya. Nah, kalau kamu rasa video ini membantu decision making kamu, jangan lupa like dan subscribe ya. Share juga ke squad gaming kamu yang lagi galau milih laptop. Dan komen di bawah, kamu tim beli sekarang atau tim nabung dulu sampai RTX 6000 series keluar. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Stay smart, stay within budget, dan yang paling penting, stay away from impulse buying. See you next time!